Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita coba dengar kembali peringatan dari Presiden Jokowi soal kemungkinan datangnya gelombang kedua. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Namun kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap resiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Oke, kembali ke Bung Faisal. Tadi Presiden mengatakan kalau ini bisa dilalui akan ada pemulihan ekonomi tercepat setelah China sebetulnya. Oh, Indonesia kalau dari segi pemulihan itu relatif cepat, memang akan lebih cepat. Karena apa? Struktur ekonomi kita itu tidak bergantung pada ekspor. Oke. Gitu ya, dan macam-macam lah. Sektor keuangan juga tidak terganggu. Nah, di ASEAN Indonesia itu terbaik kedua setelah Vietnam. Kalau Vietnam tidak resesi, dia positif. Indonesia itu dari 3 prediksi antara -1, -0,3 dan 0. Oke. Nah, yang lain-lain Malaysia, Thailand, Singapura dan Thailand paling parah ya. Thailand paling parah, kedua Singapura, nomor 3 Malaysia. Ya. Itu lebih parah dari kita. Jadi tidak masalah, bukan karena kita hebat loh, sekali lagi mohon maaf. Tapi negara-negara yang lebih parah dari kita tuh ketergantungan ekspornya hancur tinggi, sehingga waktu jadi pandemik ini ekspornya terganggu, langsung anjlok. Kita enggak. Gitu. Itu yang menolong kita. Tapi menurut saya Pak Jokowi jangan ngomong gelombang kedua deh, satu aja belum selesai gitu. Oke, ya, baik. Ayo selesaikan satu dulu, kita cepat sampai puncak dan turun. Sekarang belum ada tanda-tanda. Oke, baik. Sebelum ke Prof. Wiku, saya ke Pak Bustanul Arifin terlebih dahulu. Pak Bustanul, jadi kalau tadi pemulihan ekonomi Indonesia akan lebih cepat, ya, bahkan dari Tiongkok, syarat apa yang harus dipenuhi untuk melakukan itu semua? Atau ini ya sebuah harapan sebetulnya? Baik, Bung Budiman, sebetulnya kalau saya berdialog, melakukan analisis, ya, lalu berdialog dengan para pelaku itu, saya menikmati itu karena memang betul-betul langsung disampaikan, Pak, pulihkan dulu deh, ada yang beli aja produk saya, ada itu yang beli. Sudah pelan-pelan bisa hidup saya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian ada nampaknya upaya lain. Kalaulah tidak harus menggantungkan pada pemerintah, gini Bung Budiman, kita perlu ada movement khusus di antara kita, membelilah produk-produk UKM itu. Saya bahkan dibawain beberapa contoh ya. Kayaknya nggak apa-apa deh orang ya, udah. Ini. Ya. Jadi misalnya ada yang kopi sachet, dan mereka itu merek-merek produksi dalam negeri, ada sampel. Nah, beli seperti itu, kalau bahkan di grup WhatsApp beberapa itu gerakan beli produk teman. Gerakan untuk menyamakan itu. Iya. Jadi yang konteks seperti itu kemungkinan setidaknya bisa bertahan. Kan bahkan sampai seperti itu, udahlah, saya nggak usah, kan ada rencana, nanti Pak Faisal bisa konfirmasi, ada rencana 2,4 juta akan bantuan bansos kepada UKM. Tadi pikir-pikir tanya mereka, benar nggak Bu berguna kalau bansos seperti itu? Kayaknya bakal habis deh Pak, nggak ada bekasnya. Tapi kalau sangat mereka diberi kemudahan, aturan-aturan disederhanakan, jangan ini macam-macam, kemungkinan kami bisa survive. Kami ini pekerja keras loh Pak, kalau enggak mana bisa ketawa seperti itu. Jadi kuncinya adalah membeli produk-produk UKM itu ya? Kalau memang dari UKM, nah sekarang yang non-UKM, yang agak menengah ke atas, ini saya pikir yang agak sulit ya. Jadi saya wawancarai pelaku yang memasok, menjaga di Angkasa Pura, Dia ada gerai, kemudian ada warung, ada beberapa gitu kan. Siapa yang datang ke airport sekarang, Mas? Nggak ada kan? Jadi dari situ agak sulit. Jadi ya saya masih bisa full, Pak, tapi bulan Agustus saya mungkin akan PHK. Hari ini mereka saya rumahkan tapi saya masih tetap gaji. Tapi BPJS masih bayar tapi tidak full.
Tapi Agustus kami udah nggak sanggup lagi, akan di PHK. Nah ini sebetulnya yang jangan-jangan itu yang dimaksudkan gelombang kedua kali ya. Oke, baik Pak Busnul. Nah itu sebetulnya yang harus dipecahkan, hajar dengan daya beli dijaga sebaik mungkin gitu, bansosnya dikencengin kepada yang terdampak. Oke, baik Pak Bus. Prof Wiku, jadi gimana? Ini yang dikatakan hati-hati dengan warning, dengan second wave, dengan gelombang kedua ini, apa sih maksud dari pernyataan Presiden ini? Kan apakah memang sekarang ini sudah gelombang pertama sudah dilalui atau dia meloncat kepada gelombang kedua atau gimana sebetulnya? Mungkin sebenarnya maksudnya Presiden adalah kita ini harus betul-betul waspada. Karena kita kalau nggak mengendalikan apa yang ada sekarang, itu bisa jadi nanti akan ada masalah yang lebih besar lagi yang terkait dengan COVID ini. Maka dari itu cepat segera kendalikan apa yang ada sekarang. Supaya tidak naiknya itu drastis. Dan harus ada sampai mulai turun. Nah sekarang ini masih naik. Beberapa daerah memang kan Indonesia ini luas ya. Jadi kan nggak bisa dilihat Indonesia itu cuma satu saja. Beberapa daerah ada yang kinerjanya baik, ada yang belum terdampak, ada yang sudah pernah menjadi risiko rendah dan akhirnya bisa tidak ada kasus lagi. Tapi yang merah juga ada, yang oranye juga ada, yang risiko tinggi dan sedang. Jadi kita penanganannya itu harus satu-satu betul. Jadi Satgas di daerah itu betul-betul menjadi ujung tombak menangani kasusnya bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita harus punya dashboard bersama-sama melihat dan mengendalikannya kasus supaya ekonominya juga bisa berjalan. Nah, makanya itu yang dimaksud gas rem tadi itu. Gas rem. Makanya maksudnya Presiden itu waspada, kendalikan kasus, gunakan protokol kesehatan dengan ketat. Karena ini kunci yang paling utama adalah disiplin. Oke, Prof Wiku, kalau menggunakan terminologi gas rem, ini yang kalau dalam struktur yang baru komite itu yang ngerem siapa? Sebenarnya tetap saja yang ngerem itu adalah pimpinan daerah atau satgas yang ada di daerah. Yang ngegas juga mereka, karena mereka lah yang mengendalikan di wilayahnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa seluruhnya itu dari nasional. Karena ini kan harus struktur mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Jadi gas rem itu justru di satgas di daerah, itulah yang dia gas rem. Karena dia lah yang bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Jadi pada saat kasusnya sudah bisa diturunkan, ekonominya bisa jalan. Sambil dimonitor terus, waspada terus. Kalau dalam tadi analisis Bung Faisal mengatakan sekarang dengan komite ini mendowngrade atau istilahnya menurunkan derajat gugus tugas penanganan COVID, betul seperti itu atau gimana? Kalau saya lihat begini, bisa jadi ada sudut pandang seperti itu. Saya melihat bahwa di dalam konteks nasional, kita melihat bahwa ternyata selama hampir 5 bulan ini kita menangani kesehatan saja, ternyata ekonominya terdampak luar biasa. Sebenarnya ini sudah kita sadari lebih awal. Maka dari itu sekarang ditangani lebih baik lagi harapannya ekonomi. Tapi bersamaan dengan ini harus paralel. Ini adalah suatu tantangan atau disrupsi. Orang berpikir dengan masalah kesehatan saja bisa selesai. Ternyata ada masalah ekonomi dan kita harus berdamai nih. Ini gimana nih caranya kita sinergi. Maka dari itulah dibentuk suatu komite. Dan ada 2 satgas. Oke, baik. Saya ke Profesor Budi Haryanto. Prof Budi, jadi kalau Prof Budi baca dari pernyataan Presiden waspadai second wave, sebetulnya apa sih yang ditangkap oleh Prof Budi dengan pernyataan hati-hati dengan gelombang kedua, sementara tren peningkatan sekarang pun masih belum mencapai puncak sebetulnya? Ya, kalau dari saya sudut pandang epidemiologi ya, saya belum menangkap apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden ya, karena kasus kita ini terus naik ya sampai sekarang bulan ke-5. Malah 5 hari yang lalu COVID analitik ya dari Center for Operational Study di MIT menyebutkan bahwa sampai tanggal 10 Oktober kita bisa punya kasus sampai 400.000. 10 Oktober 2020 ya? 10 Oktober 2020. Yang dia hitung kalau 31 Agustus nanti menjadi 200.000. Terus kemudian September dan Oktober itu akan naik menjadi sekitar 400.000. Nah ini kan artinya gini, kalau kita melakukan bisnis as usual seperti sekarang ini, jadi dia tidak melakukan modeling macam-macam, hanya dari tren penyakit yang sejak awal saja sampai sekarang, dia bisa memprediksi 400.000 sampai 10 Oktober. Dengan kata lain apa? Kalau tidak dilakukan intervensi,
yang out of the box, maka kita akan keteteran nih dengan kasus seperti ini. Ini akan besar, dan itu pun juga disebutkan oleh MIT, ini masih terus naik. Ya, mereka tidak melihat akan ada kecenderungan turun. Nah, ada satu hal yang sebenarnya yang saya lihat agak kurang di-push dengan baik adalah contact tracing kaitannya dengan kecepatan laboratorium untuk membaca PCR. Oke. Prof Budi, jadi kalau Prof Budi lihat tadi jangan business as usual, perlu ada intervensi yang lebih cepat dari negara. Persisnya seperti apa sih yang diharapkan dimasukkan dari Prof Budi, tapi jawaban Prof Budi setelah jeda berikut ini.